terkait dengan permasalahan kekisruan ini, sebenarnya ini masalah harga diri yang saya lihat. Seruan dua ini. Kalau berbicara ketokohan, tentunya kan itu masuk dalam kategori public figure. Public figure ini adalah panutan daripada masing-masing para advokat-advokat muda dan para masyarakat. Saya hanya berpesan kepada para pihak yang sedang berperkara agar menjunjung tinggi etika dan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Karena apa? Karena dengan pertikaian yang turut berkepanjangan, ini akan menjadi presiden buruk bagi masyarakat kita, apalagi bagi para advokat-advokat yang muda ini. Karena kan advokat-advokat muda ini kan masih melihat nih, wah ini adalah panutan saya harus begini kan gitu. Ya, berikanlah contoh gambaran yang baik menurut Anda gitu. Kalau menurut saya kan tentu belum tentu baik menurut dia kan gitu. Ya. Jadi karena memang beliau ini merupakan sosok public figure dan panutan bagi para advokat muda maupun para masyarakat, seharusnya berikanlah cerminan yang terbaik menurut Anda gitu. Karena kalau menurut saya nanti saya bilang seperti ini belum tentu terbaik menurut dia kan bahaya. Ya. Jadi menurut Anda yang terbaik kita dukung gitu. Terus dalam hal ini juga dampak buruknya apa sih Bang menurut Abang? Dampak buruknya buat di generasi yang di bawahnya itu. Kalau dampak buruknya itu tentunya saya juga prihatin sekali. Prihatinnya itu kami dari Perhaki menganggap bahwasannya profesi advokat itu adalah profesi yang mulia, profesi yang nobil, baik. Jadi semakin hari kita lihat ini semakin ramai gitu, semakin panas. Bagaimana cerminan advokat yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, yaitu profesi yang mulia tadi? Saya kira cara-cara yang elegan yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah, bukan hanya kita di tengah-tengah publik yang sangat sibuk ini saling bertikai. Karena apa? Orang menilai pertikaian ini seperti anak-anak gitu loh. Kapan ini selesai? Dalam artian kita tidak mencampuri pertikaian mereka. Kalau memang mereka mau bertikai, itu hak mereka gitu. Akan tetapi esensi daripada officium nobile tadi haruslah kita dukung. Profesi yang mulia tadi. Bagaimana kita mau mencerminkan profesi yang mulia, sedangkan perbuatan kita aja Sudah seperti jagoan gitu. Ada pengacara yang nantang tinju lah. Lah iya, makanya saya bilang ini kita seorang pengacara atau seorang petarung gitu. Harus bedakan. Pengacara itu adalah orang yang mengikuti aturan hukum, menghormati hak-hak pemenuhan setiap warga negara, menghormati setiap masyarakat, menghormati kebebasan maupun pendapat orang lain. Karena setiap pengacara itu sangat mempercayai litigasi maupun proses hukum yang telah diatur oleh negara. Kalau seumpamanya Anda tidak senang, silahkan tempuh jalur hukum. Bukan hanya ribut. Kalau memang Anda tidak suka dengan dia, silahkan proses. Atau kalau memang Anda merasa dirugikan, silahkan gugat. Apakah dengan keributan ini akan menyelesaikan masalah? Tidak. Menyelesaikan masalah itu ya di jalur hijau, meja hijau. Atau silakan pidanakan kalau memang tidak senang gitu. Betul. Di situ dibuktikan. Nah, makanya kita juga melihat ini sangat menyita perhatian publik. Saya juga sudah pantau dan amati ini. Nah, kan tetapi saya sebenarnya malas untuk mengomentari ini. Karena saya juga selaku pejabat di Perhati, orang nomor 2 di Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum yang ketuanya Dr. Elsa Sarif, ya kita menganggapnya ini seperti lelucon gitu loh. Iya kan? Semakin hari ini semakin ramai sekali.
Nah, jadi karena memang para pihak ini sedang berperkara, sedang berproses hukum, saya juga tidak mencampuri terlalu jauh karena saya menghormati kode etik advokat dan saya menghargai profesi advokat adalah profesi yang mulia. Jadi saya tidak mencampuri permasalahan mereka apa. Terlepas permasalahan mereka itu adalah urusan pribadi ataupun urusan organisasi maupun aturan-aturan ataupun bukti-bukti lainnya, itu adalah kewenangan mereka. Dan kita hanya memberikan gambaran kepada masyarakat kalau memang itu yang terbaik buat masyarakat, kalau memang itu terbaik buat mereka, silakan lakukan. Tapi ingat, masyarakat selalu mengamati dan melihat mana yang paling terhormat dalam permasalahan yang sedang diberikan. Masih udah. Terakhir bang, harapan cara ininya mungkin udah ada sarannya. Saran? Iya, untuk para senior yang sedang ramai ini, biar agar nggak berdampak ke generasi yang di bawahnya ataupun nanti nggak bikin jadi kisruh di mata masyarakat juga. Apalagi kan kedua tokoh ini kan yang banyak kenal dengan masyarakat juga kan. Mungkin pesannya mungkin abang yang sebagai publisher seperti apa? Eloknya bagaimana seorang advokat? Kalau saran saya sih sebenarnya tidak ada, akan tetapi saya hanya menyampaikan terkait dengan permasalahan kekisruhan ini. Sebenarnya ini masalah harga diri yang saya lihat. Harga diri masing-masing pihak. Mungkin ada yang merasa harga dirinya direndahkan ataupun kehormatannya merasa diinjak-injak. Itu sah-sah saja dia perjuangkan kehormatan dia. Akan tetapi tolong diingat, organisasi advokat itu terkait dengan perkara-perkara itu maupun perut masing-masing advokat itu adalah masing-masing advokat itulah yang mencari makannya sendiri. Jadi saya kalau nggak punya klien, saya nggak akan makan. Jadi seperti itu. Apa yang mau diributkan tentang organisasi advokat? Makanya saya bilang lebih baik perbaiki diri masing-masing advokat, sejahterakan advokat itu sendiri. Kalau sudah sejahtera pasti nggak akan ada yang ribut, gitu loh. Makanya di Perhaki itu kita menyejahterakan para advokat kita, dan memang kalau memang ada kasus-kasus kita akan berikan kepada advokat-advokat yang nggak punya kasus itu. Jadi kita kasih kepada advokat muda kita gitu. Jadi kita juga ingin menciptakan bahwasanya para advokat muda ini yang ada di Perhati itu adalah memang advokat-advokat memang yang benar-benar membantu masyarakat, yang hadir di tengah masyarakat untuk membela kepentingan hukum masyarakat. Kalau memang sesama internal kita juga ribut, ini nanti akan dirugikan oleh masyarakat. Kita mencegah itu, jangan sampai organisasi Perhati menimbulkan kekisruhan internal. Karena apa? Karena akan berdampak kepada masyarakat. Kita ini adalah pelayan, apalagi kita di bidang jasa. Kita melayani masyarakat. Bagaimana kita mau melayani masyarakat sedangkan di internal kita aja ribut? Gitu. Jadi saya kira setiap permasalahan itu bisa diselesaikan. Kalaupun permasalahan itu terus digembor-gemborkan sampai ramai serame-ramenya, yang kasihan masyarakat. Terakhir masyarakat apatis gitu terhadap pengacara ini. Nah, pengacara kerjanya ribut mulu itu. Nah, makanya dengan kehadiran kita Perhaki ya, kita mengajari, memberikan nasihat dan arahan kepada setiap anggota kita di Perhaki agar lebih menjaga etikanya, menjaga marwah advokat, dan menjunjung tinggi asas profesi advokat sebagai profesi yang mulia. Terima kasih.